Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari wa hiya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zanantu akhwatuha. Nah, ini bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, tentu kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu mubtada dan apa itu khobar. Nah, ini sudah berlalu. Jadi silahkan tonton video sebelum video ini. Ada pembahasan mubtada dan khobar. Nah, sekarang itu adalah amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ada berapa? Ada 3. Pertama ada kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kedua inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah zonna wa akhwatuha, zonna dan saudara-saudaranya. Kana, inna, zonna beserta saudara-saudaranya ini biasa masuk kepada mubtada dan khobar. Kemudian mubtadanya nanti ya untuk kana dan inna ini disebut isimnya, ya, isim kana, isim inna. Lalu khobarnya disebut khobar kana atau khobar inna. Oke, kita bahas yang pertama kana dulu. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, jadi kana dan saudaranya ini punya amal. Apa amalnya? Tarfa'ul isma. Nah, merofakan isim, ya dia merofakan isim dan dia menasobkan khobar. Jadi isimnya itu marfu, kemudian khobarnya jadi mansub. Nah, kana dan saudara-saudaranya ada apa saja? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Dan satu lagi, wama tasarrafa. Mana? Nih, wama tasarrafa minha, dan apa saja yang bertasrif darinya. Nahwu contohnya kana wa yakunu wa kun. Artinya kalau kananya beramal merofakan isim dan menasobkan khobar, maka yang ditasrif dari kana juga sama beramal. Seperti yakunu berarti sama ya, dia juga beramal. Kun juga sama. Asbaha yusbihu, asbih berarti yusbihu juga beramal sebagaimana asbaha. Asbih juga sama. Apa amalnya? Merofakan isim, menasobkan khobar. Kita lihat contohnya. Kana zaidun aliman, kana fi'lun madin mabni ala fathi, zaidun ismu kana marfu, aliman khobar kana mansub. Jadi isim kana marfu zaidun, kemudian aliman khobar kana mansub. Mana yang marfu? Isimnya, isim kana. Amsa, amsa zaidun ghaniyan, di waktu sore Zaid adalah orang kaya. Sore kapan? Yang sudah berlalu, karena ini menggunakan fi'il madhi. Amsa. Nah, zaidun ini isim amsa marfu, ghaniyan khobar amsa mansub. Asbaha, asbahal baradu syadidan, di waktu pagi yang sudah berlalu. Al baradu dingin, syadidan sangat dingin ya. Nah, al baradu ini isim asbaha marfu, syadidan khobar asbaha mansub. Adha, adhal faqihu waro'an, di waktu duha seorang faqih ahli fikih. Waro'an adalah waro ya, waro itu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, al-faqihu ini isim adha dan waro'an ini khobar adha. Dhalla zaidun sha'iman, dhalla menjadi ya. Menjadi berarti telah berlalu kan? Menjadi telah berlalu itu secara waktu. Zaidun, si Zaid, sha'iman adalah orang yang berpuasa. Jadi Zaid adalah orang yang berpuasa. Kapan? Sudah menjadi ya, sudah berlalu. Dhalla zaidun sha'iman, telah menjadi si Zaid itu shaiman, orang yang berpuasa. Bata yabitu ya, bermalam ya, bata malam tadi. Bata zaidun sahiron, malam tadi yang sudah berlalu. Zaidun isim bata, sahiron khobarnya. Sahiron itu tidak bisa tidur ya, tidak bisa terpejam matanya. Kita katakan misalkan dalam bahasa kita begadang. Bata zaidun sahiron, tadi malam si Zaid adalah orang yang begadang atau orang yang terjaga. Nah, terjagalah. Ini Zaidun isim bata, sahiron khobarnya. Sara si'aru rakhisan, sara fi'lun madin mabni ala fathih. Si'aru ini isimnya, si'aru ini harga. Rakhisan murah ya. Sara si'aru rakhisan. Ya, harga menjadi murah. Nah,
gitu kalau terjemahan Indonesianya. Laisa Zaidun qa'iman. Laisa bukanlah Zaidun, isim laisa, bukanlah si Zaid qa'iman, orang yang berdiri. Zaidun ini isim laisa, qa'iman ini khobar laisa. Mazala Zaidun aliman. Mazala senantiasa, ya senantiasa si Zaid aliman, orang alim. Manfaka senantiasa Amrun jalisan, orang yang duduk. Ma fatiha Bakrun muhsinan, ya ma fatiha senantiasa si Bakar ini anak sulung, ya coba lihat lagi di kamus ya. Muhsinan, ya orang yang berbuat baik. Ma bariha Muhammadun kariman, senantiasa Muhammad kariman mulia. Muhammadun isim bariha, kariman khobar bariha. Madama Zaidun ghadiban, misalkan la azuruka madama Zaidun ghadiban ilaika. Madama selama, Zaidun isim madama, ghadiban khobarnya. Selama Zaid marah. La azuruka madama Zaidun ghadiban, aku tidak akan berkunjung kepadamu selama Zaid marah. Yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Nah, apa amalnya dari inna? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nah, mana ini? Nah, wa amma inna wa akhwatuha fa inha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nah, jadi dia kebalikan dari amal kana ya. Kalau amal kana merofakan isim dan menasobkan khobar. Nah, kalau ini menasobkan isim dan merofakan khobar. Apa saja saudara-saudara inna? Ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Lalu makna, nih lihat maknanya. Makna inna wa anna littaukidi. Jadi inna dan anna itu maknanya untuk memberikan penegasan, littaukid. Lakinna itu lil istidrak, yaitu untuk membetulkan. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ka'anna litashbihi untuk penyerupaan. Laita litamanni, laita itu untuk andai-andai, ya, tamanni itu andai-andai. Andai-andai sesuatu yang sulit diwujudkan atau bahkan mustahil. Wala'alla dan la'alla ini lit taroji, nah, untuk andai-andai juga, cuma taroji ini andai-andai sesuatu yang mungkin dan disukai. Wat tawakku'i, nah tawakku ini juga andai-andai sesuatu yang mungkin tetapi tidak disukai. Kita lihat contohnya. Inna Zaidan qaimun. Nah, Zaidan ini isim inna. Ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia, inna ini sesungguhnya. Nah, ini kan memberikan makna penegasan. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid qaimun, dia adalah orang yang berdiri. Nah, Zaidan ini isim inna mansub, qaimun khobar inna marfu. Kemudian anna, contoh misalkan balagoni, sampai kepadaku. Anna Zaidan muntaliqun, nah, kurang alif nih ya. Anna Zaidan muntaliqun, bahwa sungguhnya Zaid muntaliqun, ya, bertolak, pergi ya maksudnya. Anna Zaidan muntaliqun. Kemudian lakinna, qamal qaumu, berdiri suatu kelompok, suatu kaum. Lakinna Zaidan jalisun, tetapi Zaid jalisun, duduk. Nah, Zaidan ini isim lakinna, kemudian jalisun khobar lakinna. Nah, lakinna ini disebut lil istidrak, untuk membetulkan. Qamal qaumu, ya, berdiri sebuah kaum. Nah, kalau titik sampai di situ berarti semuanya, maka segera dibetulkan. Lakinna Zaidan jalisun, tetapi Zaid duduk, berarti tidak masuk dalam pernyataan yang pertama ini, qamal qaumu. Karena kalau sampai di situ berarti si Zaid termasuk yang berdiri, makanya diberikan lakinna Zaidan jalisun. Ka'anna litashbih, misalkan ka'anna Zaidan asadun, seakan-akan ya si Zaid adalah singa. Nah, Zaidan ini isim ka'anna, asadun khobarnya. Laita amron syakhisun, andai, ya andai Amr nampak, ya andai Amr nampak. Atau laita syababa aidun, misalkan yang agak ini ya, agak mustahil ya. Laita syababa aidun, andai masa muda atau pemuda
ya, itu balik lagi, terulang lagi. Nah, itu tentu tidak mungkin. Nah, amron ini isim laita, kemudian syakhisun khobarnya. La'alla al-habiba qadimun, andai kekasih datang. Al-habiba ini isim la'alla, qadimun ini khobar la'alla. Nah, khobar la'alla itu marfu, ya isimnya mansub. Ini yang taroji. Kalau tawakku misalkan sesuatu yang tidak disukai, la'alla apa misalkan? La'alla Zaidan halikun. Andai si Zaid celaka, gimana nanti? Nah, itu namanya sesuatu yang tidak disukai, Baik, yang jelas isim inna itu mansub, khobar inna itu marfu. Kemudian yang terakhir zonna. Nah, zonna ini juga bisa masuk ke mubtada dan khobar. Wa amma zonantu akhwatuha fa inha tansibul mubtada'a wal khobara ala annahuma maf'ulani laha. Nah, mubtada dan khobar yang dimasuki zonna dan CS-nya ini nanti dia jadi maf'ul. Mubtada jadi maf'ul pertama, khobar nanti jadi maf'ul kedua. Sehingga di zona ini tak ada yang marfu, semuanya mansub. Nih, tansibul mubtada'a wal khobaro ala annahuma maf'ulani laha. Dia menasobkan mubtada dan khobar ala annahuma maf'ulani laha. Ya. Sehingga keduanya ini menjadi maf'ul bagi zona dan saudara-saudara ini. Contoh. Ini zonantu hasibtu khiltu dan seterusnya. Contoh misalkan zonantu Zaidan muntaliqan. Aku kira Zaid pergi. Nah, asal ini mubtada khobar Zaidun muntaliqun. Lalu masuk zonantu, ya. Maka si mubtada jadi maf'ul pertama, zonantu Zaidan, aku kira Zaid. Muntaliqan ini jadi maf'ul kedua. Hasibtu Zaidan qa'iman, aku kira Zaid berdiri. Sama penjelasannya. Khiltul hilala laihan, aku kira hilal bulan laihan, ya, nampak, ya. Nampak laihan, muncul. Ini al-hilala maf'ul pertama, laihan maf'ul kedua. Asalnya al-hilalu laihun, ya mubtada khobarnya. Za'amtani syaikhan, ya kamu kira aku syaikhan, ya orang tua. Nah, ini adalah maf'ul pertama, syaikhan maf'ul kedua. Ra'aitu Zaidan qa'iman, ya aku kira atau aku yakin, ya aku yakin Zaid berdiri. Alimtu Zaidan aliman, aku yakin Zaid adalah orang alim. Wajadtu Zaidan qa'iman, aku mendapati Zaid berdiri. Nah, Zaidan ini maf'ul pertama dari wajadtu, qa'iman maf'ul kedua. Ittakhadtu, ittakhidni khalilaka. Jadi ittakhadtu ini juga bisa menggunakan bentuk fi'il amr. Ittakhidni, jadikanlah oleh kamu aku khalilaka, kekasihmu. Ini maf'ul pertama, khalila ini maf'ul kedua, mudhaf kaf mudhafun ilaih. Ja'altu, misalkan ja'altani amiron, ya, ja'altani, ya kamu menjadikan aku amiron. Ini maf'ul pertama, amiron maf'ul kedua. Sami'tu Zaidan aliman, ya, sami'tu Zaidan aliman, Zaidan ini maf'ul pertama, aliman maf'ul kedua. Itulah amil-amil yang biasa masuk kepada mubtada dan khobar. Baik, berikutnya ya isim marfu yang berikutnya. Nah, kalau tadi berarti kan isim kana khobar inna. Nah, itu yang marfu. Yaitu tawabi, ya tawabi. Ya, tawabi ini termasuk isim yang bisa marfu, ya. Kalau yang diikutinya marfu. Juga bisa mansub kalau yang diikutinya mansub. Bisa juga majrur kalau yang diikutinya majrur. Ini ada 3, ada an-na'tu, yang kedua al-atfu, yang ketiga at-taukidu dan al-badalu. Na'at, ataf, taukid dan badal. Na'at. Apa itu na'at? Sifatnya na'at itu. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbi wa khafdi wa ta'rif wa tankirihi. Na'at adalah pengikut lil man'uti kepada yang disifatinya, fi raf'ihi dalam hal rafa'nya, wa nasbihi dalam hal nasabnya, wa khafdihi dalam hal khafadnya, wa ta'rifihi dalam hal ma'rifah. Nah, berarti kalau yang diikutin ma'rifah, maka
si tabinya ini atau si naatnya ini harus ma'rifah juga. Berarti man'ut ma'rifah, naat harus ma'rifah. Watan kiri dan juga hal nakirohnya. Sama, kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya harus nakiroh. Contoh, qama Zaidun al-aqilu. Al-aqilu ini adalah naat dari Zaidun. Marfu karena Zaidun marfu. Muzakkar, kemudian Zaidun ma'rifah, maka ini juga menggunakan ma'rifah, ya, ma'rifahnya menggunakan alif lam. Ra'aitu Zaidan al-aqila ini mansub. Kenapa? Karena naat dari yang mansub itu Zaidan. Nah, tapi itu tergantung matbu'nya yang diikutinya. Kalau matbu'nya mansub, maka dia juga mansub. Maratu bi Zaidin al-aqili. Ya, aku berjumpa dengan Zaid yang berakal. Al-aqili ini kenapa dibaca jar? Karena dia ngikut kepada matbu'nya yaitu Zaidin, ya, bi Zaidin yang majrur. Nah, karena di sini disinggung tentang ma'rifah, ya, dan nakiroh, maka di sini dijelaskan apa saja yang termasuk ma'rifah. Aqsamul ma'rifah, ada ismul mudmaru, ya, isim dhamir, ada ismul alami, isim alam, ya, isim yang digunakan untuk menamai sesuatu, menamai orang, menamai daerah, menamai apa saja, itu isim alam. Kemudian al ismul mubhamu, isim mubham. Ini isim mubham ini misalkan isim isyarah, ya, hadza hazihi. Kemudian al mu'arrafu bil alif wal lam, yang dima'rifahkan dengan alif dan lam. Dan yang terakhir al mudhaf ilal ma'rifah, yang dimudhafkan kepada ma'rifah. Berarti dimudhafkan kepada isim dhamir, misalnya dimudhafkan kepada isim alam, nah dia jadi ma'rifah. Isim dhamir contoh ana, anta dan seterusnya, wahum hum dan seterusnya, ya, itu ma'rifah. Isim alam Zaidun Makkah, Zaidun isim alam, nama orang. Makkah juga isim alam, ini nama daerah. Isim mubham hadza hadhihi dan seterusnya. Nah, kemudian ar-rajulu al-ghulam ini ma'rifah dengan alif lam, ya, ghulamu Zaidin. Ghulamu ini ma'rifah karena dimudhafkan kepada Zaidin isim alam, ya, isim alam ma'rifah, maka ghulamu ini termasuk ma'rifah. Oke, berarti ketika ingin memberikan naat kepada, ya, isim ma'rifah seperti ini, maka naatnya juga harus ma'rifah. Nakirah apa selain ini? Gitu aja lah. Kemudian yang kedua yang biasa ngikut juga adalah al-atfu, atof, ya, fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Kalau diatofkan kepada yang marfu, rufi'at, maka dirofa'kan. Au ala mansubin nusibat, atau, ya, diatofkan kepada yang mansub maka dinasobkan. Au ala makhfudin, atau diatofkan kepada yang khofad, khufidat, maka dikhofadkan. Au ala majzumin juzimat, atau diatofkan kepada yang jazm, juzimat, maka dijazmkan. Contoh, qama Zaidun wa Amrun. Nah, Amrun kenapa marfu? Karena ma'tuf kepada Zaidun dengan huruf atof waw, ya. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Nah, Amron ini mansub karena ma'tuf kepada Zaidan yang mansub, nah, oleh waw atof. Ini waw saja contohnya lah. Maratu bi Zaidin wa Amrin. Nah, Amrin majrur karena ma'tuf kepada bi Zaidin, ya. Di Amrin majrur karena ma'tuf kepada Zaidin oleh huruf ataf. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, lam yakum lam yaq'ud, ya, ini jazm. Nah, ini bisa oleh lam, ya, tapi bisa juga oleh waw ataf karena dia ma'tuf kepada yang majzum yaitu yakum. Sehingga sebenarnya tidak pakai lam juga bisa nih. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Nah, jadi ma'tuf kepada yang majzum. Itu gampangnya tentang atof, ya. Kemudian yang ketiga at-taukidu. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. Ya, taukid adalah adalah pengikut bagi yang muakkad, bagi yang ditegaskan. Nah, yang ditegaskannya marfu, maka taukidnya marfu. Yang ditegaskannya mansub, maka taukidnya mansub. Fi rafihi wa nasbi khafdi wa ta'rifihi. Dalam hal rofa, dalam hal nasab, dalam hal khofat, dalam hal ma'rifah, ya, dalam hal ma'rifah. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin, dan ada taukid ini bi alfazin menggunakan lafaz-lafaz ma'lumatin yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Wahya an-nafsu, seperti an-nafsu. Nah, an-nafsu ini adalah kalimat yang biasa digunakan untuk taukid. Wal ainu sama untuk taukid. Wa kullun, ya, kullu karena dia nanti mudhaf. Wa ajma'u wa tawabi wa ajma' wa hiya aqta'u wa abda'u absaw. Aqta'u abda'u absaw ini sama dengan ajma'u, ya.
ya disebut tabi ajma'u, sama saja artinya. Contoh qoma Zaidun nafsuhu, ya qoma fil madi Zaidun fa'il, nafsu kenapa dibaca rafa? Karena taukid dari Zaidun, ya berarti Zaid muakkad. Muakkadnya marfu, maka dia juga marfu, nafsuhu. Ra'aitul qauma kulla, kenapa dibaca nasab kulla? Karena dia taukid dari al qauma yang mansub. Ra'aitul qauma kullahum. Marartu bil qaumi ajma'in, ajma'in ini majrur. Kenapa? Karena taukid muakkadnya bil qaumi majrur al qaumi, maka taukidnya juga majrur. Hanya saja tanda jarnya dengan apa? Tentu dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Badal yang terakhir. Apa itu badal? Pengganti. Badal pengganti, menggantikan dari sesuatu. Sesuatu itu disebut mubdal minhu. Mubdal minhu. Nah, ini pasang-pasangan ya. Na'at, man'ut. Ataf, berarti ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Taukid, ada muakkad. Badal, ada mubdal minhu. Idza ubdila ismun min ismin, jika isim diganti dari isim, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il dari fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabi, maka dia mengikutinya di semua i'rabnya. Jadi badal itu ngikutin mubdal minhunya, ya, ngikutin mubdal minhunya, ya, semuanya marfu, mansub, majrur. Contoh qoma Zaidun akhuka. Nah, qoma fil madi Zaidun fa'il, akhuka badal dari Zaid. Akhu ini marfu, ya, kenapa? Karena badal dari Zaidun. Zaidun ini marfu karena fa'il. Akhuka marfu tanda rafa wawu karena asma khamsa. Kemudian jenis badal, ya, jenis-jenis badal ada 4. 1 badal syai' min syai', atau badal kul minal kul, atau badal al-mutabik, ini sama saja. Pokoknya secara keseluruhan, tidak bagian-bagiannya. Nah, ini secara keseluruhan, mengganti sesuatu dari sesuatu secara keseluruhan. Contoh qoma Zaidun akhuka, berarti si Zaid. Siapa si Zaid? Akhuka, saudaramu. Akhuka ini adalah badal dari Zaid, ya. Badal kul minal kul, keseluruhan. Jadi bukan tangannya doang, bukan kakinya doang, bukan bajunya, secara keseluruhan. Berarti si akhuka ini adalah si Zaid. Zaid adalah akhuka. Qoma Zaid, berarti si Zaid. Siapa Zaid? Akhuka, saudaramu. Yang kedua badal bad minal kul, ini badalnya hanya sebagian, ya, badalnya hanya sebagian dari mubdal minhu. Akal tu rogifa thuluthahu, aku makan roti. Ar-rogifa ini maf'ul bih, ya, dari akal tu. Mansub thulutha, nah ini badal dari rogifa yang mansub, maka dia juga mansub thulutha. Aku makan roti sepertiganya. Nah, sepertiga itu enggak semuanya, ini sebagian. Jadi badal adalah sebagian dari mubdal minhunya. Ini namanya badal ba'd minal kul. Badal istimal, ya, atau badal intiqal, antara badal dengan mubdal minhunya ini punya ikatan yang tak mungkin dipisahkan. Ini disebut badal istimal. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat bagiku Zaidun si Zaid. Ilmuhu ilmunya. Nah, ilmu ini kenapa dibaca rafa? Karena dia badal dari Zaidun yang marfu. Ya, kenapa Zaidun marfu? Karena fa'il dari nafa'. Nah, ini disebut badal apa? Badal istimal. Karena antara ilmu dengan mubdal minhu yaitu si Zaid tidak mungkin bisa dipisahkan, sehingga disebut badal istimal. Bermanfaat bagiku si Zaid ilmunya. Nah, apakah Zaidnya tidak? Sama juga, ya, nggak mungkin bisa dipisahkan. Dan yang terakhir badalul gholati, badal yang tersalah. Contoh ra'aitu Zaidan al-farosa, aku melihat Zaid kuda. Apa maksudnya? Aradta antakula ra'aitul farosa. Sebetulnya kalimat ini dia ingin ngomong ra'aitul farosa, aku melihat kuda. Ya, karena yang dia lihat kuda. Aku melihat kuda. Fagolita, tetapi kamu tersalah. Fa'abdal Zaidan, lalu mengganti Zaid darinya. Ra'aitul farosa itu aslinya, tapi dia nggak ngomong ra'aitul farosa meskipun yang dia lihat itu kuda. Dia ngomong ra'aitu Zaidan. Nah, dia sadar itu keliru, lalu dia segera susuli al-farosa. Nah, al-farosa ini disebut badal ghalat, ya. Baik, sampai di sini, ya, selesai bab marfu'atul asma. Sekian, silahkan kalau ada yang ingin bertanya tulis di kolom komentar.